Ocha. Lihat video itu. Hai, aku Game Blueprint. Hari ini aku mau jawab pertanyaan dari kalian. Halo, saya Game Blueprint. Sekarang saya lagi ada di Stella Maris High School Gading Serpong. Untuk semua students di sini, selamat belajar dan terus berprestasi. Saya masuk ke Stella Maris BSD melalui jalur prestasi di bidang non-akademik, yaitu gimnastik tingkat internasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva, saya dari kelas 10 IPA dan bersekolah di SMA Stella Maris BSD. Saya masuk ke Stella Maris BSD melalui jalur prestasi di bidang non-akademik, yaitu gimnastik tingkat internasional. Bagi teman-teman yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, tingkatkan terus prestasi kalian agar bisa seperti saya masuk di Stella Maris BSD.
perkenalkan, nama aku Sherina Tutiwani. Mulai Juli nanti, aku bakal masuk menjadi siswi kelas 10 di Stella Maris Gading Serpong. Aku mempunyai bakat menyanyi dan juga prestasi sehingga aku berhasil mendapatkan beasiswa non-akademik dari Stella Maris Gading Serpong. Ada beberapa syarat yang kalian harus penuhi untuk mendapatkan beasiswa di Stella Maris Gading Serpong, yaitu kalian harus mempunyai bakat akademik ataupun non-akademik. Kalau aku mempunyai bakat non-akademik yaitu di bidang menyanyi. Dulu aku pernah mengikuti La Academia Junior pada tahun 2014. Terus aku mengikuti The Voice Kids Indonesia pada tahun 2016 dan menjadi top 8 tim Baby Romeo. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol Junior eliminasi 1 tahun 2018, lalu FLS 2N pada tahun 2017 level provinsi. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol pada tahun 2018 eliminasi 1, juara 1 lomba menyanyi anak Indonesia pada tahun 2018. Aku senang banget bisa dapetin beasiswa non-akademik dari Stella Maris Gading Serpong. Nah, buat kalian yang mempunyai bakat non-akademik maupun akademik, yuk segera daftarkan diri kalian ke Stella Maris Gading Serpong, biar bisa dapetin beasiswa kayak aku. Thank you Stella Maris supportnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Yesel Wijaya. Saya masuk di Stella Maris ini dengan melalui jalur prestasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Yesel Wijaya, biasanya yang dipanggil Stanley. Sekarang aku di kelas 7 SMP Stella Maris BSD. Saya masuk di Stella Maris ini dengan melalui jalur prestasi, yaitu di bidang IPA. Karena saya bisa melalui beasiswa untuk bisa masuk ke Stella Maris BSD. Untuk teman-teman semua, terus tingkatkan prestasi kalian seperti saya, agar kalian bisa masuk di Stella Maris BSD. Hi, welcome to podcast Tema Talks. Okay, well, dear parents, dear participants, welcome to Tema Talks. Oke, hari ini kita akan mengenal cara cari tahu kecukupan gizi dan mengenali nutrigenomics. Nah, bersama saya, Mr. Billy, saya dari Guru Stella Maris BSD, akan bersama-sama Dr. Dewi dalam podcast kita hari ini. Baik, podcast kita hari ini sangat penting, khususnya untuk parents, untuk ketahui ya. Karena podcast kita hari ini berhubungan dengan kesehatan dan gizi anak. Serta kita juga mau nih mengenal pemeriksaan nutrigenomics, ya kan dokter ya? Oke, mungkin sebagian parents ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, sama sih, saya juga belum tahu. Oke, makanya hari ini kita akan dibantu sama dokter cantik kita, yaitu Dokter Dewi. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja kenalan sama narasumber kita. Silakan dokter. Halo parents, nama saya Dr. Julia Kumala Dewi, tapi saya biasa dipanggil Dr. Dewi. Saya bertugas di Prodia BSD. Oke, baik. Wah, dokter kabarnya gimana nih? Wah, saya luar biasa pastinya. Begitu baik ya. Oke, thank you ya dok sudah meluangkan waktu datang ke Stella Maris Gading Serpong untuk sharing, berbagi mengenai kecukupan gizi dan juga nutrigenomics. Oke, jadi nggak sabar nih ya mau nanya-nanya mengenai istilah nutrigenomics. Wah, saya aja baru pertama dengar loh. Oke, baik, boleh next. Nah, sebelum itu
saya ingin memberitahu pada semua ya participants bahwa nanti akan kita berikan giveaway untuk penanya terbaik, yaitu 3 penanya terbaik ya. Jadi teman-teman yang ingin menanyakan mengenai podcast kita hari ini mengenai kecukupan gizi dan nutrigenomics boleh tulis di chat room, yaitu dengan format nama, slash, nomor telepon, slash, ID Instagram, slash, pertanyaannya. Oke, nanti kita tunggu ya pertanyaan-pertanyaan dari parents dan juga peserta lainnya. Oke, kita ingin mengenal lebih dalam mengenai Dokter Dewi ini. Oke, baik dok. Boleh cerita nggak dok, dokter ini sebenarnya siapa sih? Ya, supaya kita kenal ya semuanya. Terus juga apa ya, dokter bekerja di mana? Seperti apa aktivitas-aktivitasnya? Baik, silakan. Oke, saya seperti yang tadi saya bilang, saya bekerja di Prodia BSD sebagai dokter umum. Kegiatan di sana itu ya salah satunya untuk medical check up, kemudian untuk konsultasi hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan untuk pemeriksaan kalau misalnya ada pasien dari perusahaan yang mungkin sakit dan membutuhkan konsultasi dokter umum, kita juga bisa. Kemudian juga kita menerima namanya vaksin. Oh gitu, vaksin. Oke, baik. Apakah dokter juga melayani untuk dari anak usia dini, remaja, dewasa seperti itu? Semua kita layani dari anak-anak sampai dengan dewasa sih. Oh gitu. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya. Ya, baik. Saya ingin mengulangi kembali. Bagi ada yang pertanyaan, langsung saja tulis di chatroom ya. Karena nanti ada giveaway dari Stella Maris. Oke, langsung saja kita tanya-tanya nih dokter ya. Perhatikan, perhatikan. Oke, dokter. Ya. Gizi itu apa sih? Sebenarnya Oke. gizi itu apa ya? Oke, silakan. Gizi itu istilah yang mungkin kita setiap hari pasti dengar dong, nutrisi lah, gizi gitu kan. Basicnya secara awam mungkin gizi adalah suatu zat makanan pokok yang diperlukan oleh kita untuk tumbuh dan menjaga kesehatan kita. Oh, itu Gitu. gizi. Oke, terus apa saja nih kebutuhan gizi untuk anak nih, Dok? Oke. Kebutuhan gizi rata-rata pada baik dewasa dan anak-anak tuh terdiri dari 2 ya, ada makronutrisi sama mikronutrisi. Untuk makronutrisi adalah zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah banyak. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian kalau untuk mikronutrisi adalah kebutuhan zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya seperti apa? Seperti vitamin dan mineral, seperti itu. Oke, nah terus mungkin kita semua tahu lah ya memberikan makanan yang baik, makanan yang sehat gitu ya. Tapi untuk memenuhi kecukupan gizi anak itu seperti apa, Dok? Oke, untuk memenuhi kecukupan rata-rata gizi sebenarnya harian setiap anak tuh kan berbeda-beda. Jadi memang ada panduannya berdasarkan satu jenis kelamin, kedua kelompok usia, kemudian tinggi badan dan berat badan, kemudian aktivitas fisik si anak. Tapi secara general nanti coba ditolong ditampilkan di slide kecukupan gizi rata-rata. Oke, baik. Selanjutnya nih, Dok. Sebetulnya apa sih hubungan antara gizi seimbang dan perkembangan anak? Jadi kan banyak ya, wah dia kayaknya kekurangan gizi nih. Nah berarti ibaratnya gizinya nggak seimbang atau kurang. Nah sebenarnya hubungan antara gizi seimbang dengan pertumbuhan dan perkembangan anak itu seperti apa sih dok? Oke, kecukupan gizi pastinya akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang Pertumbuhan, anak oke. ya. Jadi kalau misalnya selain tumbuh dan kembang kan pada golden age kita tahu otak anak-anak ini memang membutuhkan nutrisi yang cukup adekuat. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan dalam pelajaran, Oh iya, konsentrasi belajarnya baik gitu ya. fokus gitu ya. Fokus ya kayak gitu. Jadi
kaitan gizi dengan kaitan gizi dengan kepentingan anak-anak tuh sangat erat kaitannya sih. Kalau misalnya dia kekurangan gizi, otomatis dia tumbuhnya tidak seperti anak-anak normal lainnya. Mungkin nanti akan terjadi gangguan-gangguan dalam konsentrasi belajar seperti itu. Gitu. Nah, memang kalau kekurangan gizi pada anak itu apa sih dampak yang terjadi pada anak itu? Biasanya satu, anaknya lemas. Kemudian yang Lemas. paling jelas terlihat adalah dia tidak tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Kemudian sulit berkonsentrasi. Kemudian anaknya jadi cranky, rewel. Oh, Kemudian gitu. tanda-tanda fisik yang mungkin bisa terlihat adalah salah satunya adalah kulit dan rambutnya itu tampak kusam. Bisa aja warna Recording in rambutnya harusnya progress. putih tapi maaf, harusnya warnanya hitam tapi kok kelihatannya kayak dicat gitu. Padahal belum tentu, ih keren loh rambutnya bule. Padahal bukan bule sehat ya, tapi itu bule karena dia kekurangan gizi. Oh, Kayak gitu. gitu. Nah, sebagai parents ya, ibaratnya untuk mengetahui ciri-ciri anak kita ibaratnya ya kekurangan gizi itu ditandai dengan apa, Dok? Itu yang tadi saya bilang itu. Benar. Jadi misalnya dia tumbuh, kan terlihat ya tinggi badan dan berat badannya tidak tumbuh seperti sebagaimana mestinya. Kemudian tampak lesu, tidak interaktif terhadap lingkungan sekitar seperti itu. Oke. Nah, itu mengenai kecukupan gizi ya. Kecukupan gizi itu sangat penting ya di parents. Terus, Mr. Billy, oke. kalau boleh cut, ini yang aku mau sampaikan tadi ya. Jadi kecukupan gizi kalau kita lihat yang di tabel berikut itu kan ya dia ada usia, kemudian berat badan, tinggi badan, kebutuhan energinya berapa sih, kebutuhan proteinnya berapa gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa pukul rata, semua anak pasti butuhnya cuma sekian, itu nggak bisa. Oh, gitu. Jadi memang ada Apa ya? perhitungannya sendiri Oke. gitu. Nah, terus bedanya laki-laki sama perempuan memang perbedaannya apa, Dok? Untuk kecukupan gizi yang ibaratnya kan tadi berbeda. Nah, itu apakah laki-laki juga ada persentasenya dan perempuan ada persentasenya seperti apa? Secara spesifik tidak seperti itu, tapi mungkin lebih karena kalau anak laki-laki misalnya dia lebih aktif, bergerak lebih banyak, otomatis dia membutuhkan energi yang lebih besar, Banyak ya? gitu. Oke, terus kita lanjut nih teman-teman ya untuk nutrigenomics. Nah, oke sebetulnya saya juga pertama denger nih teman-teman ya, semua pemirsa ya. Nah, boleh tidak Cok cerita apa sih sebetulnya nutrigenomics itu? Oke, nutrigenomics itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara gen, nutrisi, dan efeknya terhadap kesehatan. Oke. Seperti itu. Oke, terus apa yang dimaksud dengan pemeriksaan nutrigenomics, Dok? Oke, pemeriksaan nutrigenomik yang akan saya jelaskan mungkin pemeriksaan nutrigenomik yang kita lakukan di Prodia. Di Prodia ini melakukan pemeriksaan berbasis genetik untuk memeriksa seperti misalnya maaf, saya minta tolong dikasih slide yang Genomics. Oke. Ini, Dok. Ya, jadi bukan yang gambar. Yang aplikasi pemeriksaan nutrigenomics yang kita lakukan ya di Prodia. Jadi kita memeriksa lebih dari 50 gen, kemudian dengan variasi genetik di atas 77. Nah, apa saja sih yang diperiksa di nutrigenomic ini? Nah, salah satunya adalah bitter taste. Jadi persepsi rasa. Pada beberapa orang secara genetik ada yang merasa rasa pahit lebih besar. Jadi misalnya pada beberapa orang kan ada yang nggak doyan tuh dia. Nggak doyan makan pare, tidak doyan makan bunga pepaya yang rasanya pahit, daun-daun hijau itu biasanya ada hubungannya dengan genomik. Oh, itu berarti saya, dokter. Dulu saya gitu. Saya nggak suka pare dulu. Iya, seperti itu. Kemudian juga di pemeriksaan nutrigenomik ini kita memeriksa food intolerance berdasarkan genetik ya. Jadi secara genetik ada orang yang memang yang dia akan kalau dia mengkonsumsi susu, dia memang untuk terjadinya intoleransi laktosa itu jadi lebih besar.
Seperti itu. Oh. Kemudian efek alkohol pada beberapa orang ini metabolismenya cepat atau tidak. Alkoholnya kan pada beberapa orang kan ada yang kalau minum alkohol mukanya langsung merah semua ya kan. Oh, Tapi ada oke, juga yang oke. enggak, dia minum alkohol. Nah, itu ada hubungannya juga dengan genetik. Kemudian ada beberapa orang yang misalnya intoleransi terhadap gluten. Jadi Hmm. secara genetik kita bisa memeriksa apakah kita ada intoleransi terhadap gluten atau tidak. Kemudian selain itu efek-efek makanan terhadap kesehatan kita, seperti misalnya kafein. Ada orang yang metabolisme kafeinnya cepat, jadi begitu habis minum langsung dia meleknya Cepat gitu ya. ya, atau dia langsung berdebar-debar. Tapi ada orang yang biasa aja, mau minum 2 gelas, 3 gelas gitu, dia tidak ada respon sama Respon sekali. ya. Ya. Namun yang menjadi catatan adalah pada pemeriksaan genomik ini kita juga melihat dengan konsumsi kafein yang sekian, misalnya lebih dari 100 gram, apakah akan mengakibatkan gangguan pada sistem kardiovaskular. Seperti itu. Kemudian intake garam, apakah dengan intake garam yang berlebihan dapat mengakibatkan ke arah penyakit hipertensi seperti itu. Kemudian banyak sekali pemeriksaan nutrigenomik, salah satunya adalah metabolisme terhadap vitamin. Jadi nanti secara metabolismenya kita akan dilihat apakah kita akan kemungkinan kekurangan vitamin A kah, D, E, kemudian ada vitamin B12 sama B6, vitamin C, seperti itu. Oh, bisa dicek dari situ ya, Dok ya? Ya, secara genetik dia ini kemungkinan untuk terjadinya kekurangan vitamin D besar atau tidak. Jadi, pada orang-orang yang dengan metabolisme vitamin D-nya jelek, eh, orang ini kalau misalnya dengan metabolisme jelek, sebenarnya kan vitamin D tidak harus dari asupan yang Iya, atau asupan vitamin-vitamin yang kita bisa beli itu. Mm-mm. Bisa saja kan sebenarnya cukup diaktifkan dari kita berjemur matahari. Oh, Jadi bisa. kalau sebenarnya Oke, oke. pada kita berjemur di jam yang tepat selama 15 menit itu sebenarnya ibarat kita mengkonsumsi vitamin D sebesar 10.000 IU per hari. Oh, 10.000. Namun responnya terhadap setiap orang tidak tentu sama, karena ada orang yang memang metabolisme vitamin D-nya jelek, jadi dia mau berjemur 30 menit, mau 1 jam sampai dia gosong juga karena metabolismenya secara genetik jelek, itu otomatis pasti dia kecenderungan untuk kekurangan vitamin D tetap bakal terjadi. Seperti itu. Nah, kalau jemur nih, Dok. Untuk jemur jam efektif, jam baiknya itu jam berapa sampai jam berapa, Dok? Biasanya tuh harusnya pagi ya, maksudnya di matahari yang hangat. Jadi nggak boleh terlalu pagi juga. Jadi kalau misalnya kita berjemur kan biasa orang-orang olahraga jam 7 karena memang biasanya mungkin sebelum berangkat kantor ya. Cuman pada saat itu mataharinya belum ada untuk mengaktifkan vitamin D di bawah kulit, kita membutuhkan si UVB. UVB-nya ini belum ada. Jadi dia baru ada mungkin di atas jam 9. Jam Nggak harus jam 12 juga sebenarnya gitu. Jam 9 pagi atau di jam 3 sore. Dikala matahari hangat itu UVB-nya ada. Oh gitu. Oke, oke. Nah, terus untuk mengetes atau memeriksa nutrigenomics ini ada di mana sih, Dok? Biasanya apakah di semua rumah sakit kah atau di klinik atau di mana, Dok? Oke, pemeriksaan nutrigenomik itu sebenarnya udah banyak menjamur ya, di mana-mana tuh udah ada yang banyak lab-lab yang juga mulai main nih di pemeriksaan genomik. Basically pemeriksaan genomik ini bisa diambilnya sampelnya satu bisa dari air liur, yang kedua bisa diambil dari kerokan pipi, kemudian juga dari darah. Nah, kebetulan yang kita lakukan di Prodia itu kita mengambilnya dari sampelnya adalah sampel darah. Sampel darahnya ini kenapa lebih kita pilih untuk mengambilnya dari sampel darah, karena memang dari darah sendiri kestabilan dan keakurasiannya jauh lebih baik dibandingkan dengan sampel yang lain. Oh gitu. Seperti itu. Nah, mengenai tes ini ya buat parents nih, mau tahu nggak nih harganya berapa? Saya juga penasaran karena saya juga belum pernah. Jadi ya kita tanya aja, oke? Oke, kalau buat harganya buat tes nutrigenomics ini berapa, Dok? Untuk pemeriksaan nutrigenomik di Prodia itu di sekitar harga 7,5 juta. Namun sampai dengan akhir tahun kita ada promo nih pemeriksaan nutrigenomik. Jadi pemeriksaan genomik itu banyak sekali yang sudah kita lakukan di Prodia ya. Jadi ada yang ke arah pemeriksaan lifestyle, ada yang ke arah prediktif.
Jadi Oh, prediktif itu untuk kemungkinan ke arah penyakit misalnya hipertensi kah, diabetes kah gitu ya, cancer itu kita udah melakukan. Nah, untuk pemeriksaan yang sekarang ini lagi promonya buy one get one. Jadi kalau kita beli yang hmm. lifestyle genomik kita bisa dapat yang prediktif satu kayak gitu. Oh gitu. Berarti ini bisa dibilang umur dari muda ke dewasa boleh ya? Betul, ini sebenarnya tidak ada batasan Batasan usia. umur. Oke. Semakin dini dilakukan pemeriksaan, berarti kan untuk kalau misalnya pemeriksaan genetiknya untuk prevention, berarti otomatis semakin dini semakin baik, betul kan? Hmm. Nah, namun kendalanya untuk yang anak-anak kita masih membutuhkan karena ini kan adalah berupa data ya, jadi harus ada inform consent orang tua, seperti itu. Ada Oh iya beberapa betul. file-file yang harus memang didampingi gitu. Untuk lebih ke arah legal sih sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Terus kalau kita sudah cek nutrigenomics nih, terus Mm, kita kan dapat hasil laporan lab. Nah, apa mm. sih yang kita dapat biar ibaratnya apakah kita dipaparkan kejelasan mengenai nutrigenomics itu apa atau apa yang disajikan di laporan itu? Oh, oke. Kalau pasien-pasien yang sudah melakukan pemeriksaan nutrigenomik, kita mendapatkan benefit satu untuk konsultasi dengan dokter spesialis gizi. Oke, Gitu. wah Jadi mantap. kita langsung dibikinkan meal plan, dijelaskan detail per detailnya sih, kayak gitu. Oh gitu. Jadi langsung bisa konsultasi juga ya? Betul, ya. Tapi by appointment pastinya. Iya, Jadi, pasti. Oke, terus saya juga lihat nih dokter di internet gitu ya, peran mm. nutrigenomics ini dalam program diet. Nah, ini ibaratnya tergelitik juga. Nah, bagaimana kaitan antara nutrigenomics dan diet? Itu seperti apa, Dok? Oke, pada pemeriksaan nutrigenomik ini kita kan nggak hanya memeriksa soal nutrisi saja, Mm-mm. tapi kita juga memeriksa apakah yang tadi ya seperti bitter taste, kecukupan nutrisi, apa namanya metabolisme terhadap metabolisme makanan dan vitamin. Kemudian kita juga memeriksa eh, ke arah olahraga. Jadi misalnya contoh olahraga apa sih yang cocok buat kita gitu. Mm, mm, Terus mm, pola mm. makan apa sih yang cocok buat kita. Jadi misalnya untuk orang-orang kan sekarang banyak ya diet ya, maksudnya diet mayo, ada Hmm, diet interval fasting, ada diet keto. iya. Nah, contohnya seperti misalnya diet keto. Diet keto tidak semua orang cocok karena kan ada yang proteinnya mereka asupannya hanya dari protein saja. Iya. Nah, pada pemeriksaan nutrigenomik itu nanti dijabarkan apakah Hmm, dengan konsumsi protein yang tinggi itu membantu kita dalam menurunkan berat badan misalnya. oke. Seperti itu. Terus ada juga pemeriksaan di nutrigenomik itu juga menjelaskan kita ini nih tipikal yang craving of sugar atau tidak gitu. Oh, Kan ada beberapa orang yang kalau misalnya stres dia langsung kayaknya langsung dia butuh ya ibaratnya makanan yang manis-manis gitu langsung kan. ambisius buat makan makanan manis gitu ya. Nah, Oh, iya kayak gitu. craving gitu loh. Heeh. Lalu selain dari pola makan nanti ada juga jadi laporan hasil dari hasil pemeriksaannya itu ada juga yang seperti eh, kalau orang ini berolahraga, apakah efeknya akan menurunkan tekanan darah? Apakah Hmm, dengan berolahraga pasien ini mempunyai kemungkinan untuk turun berat badannya? Apakah dengan olahraga menurunkan resiko terhadap penyakit diabetes? Seperti oke. itu. Terus udah gitu, apakah dengan olahraga ada hubungannya dengan meningkatkan metabolisme lipid misalnya? Jadi memang nutrigenomik ini adalah salah satu pemeriksaan genomik yang menurut aku patut dibeli, patut kita Hmm, coba gitu. karena emang bener-bener tahu ya Iya. dalam-dalamnya ibaratnya kita ini vitaminnya berapa, keterangannya seperti apa gitu ya. Iya, sama ada lagi yang tidak kalah pentingnya tipe olahraga apa sih yang sebenarnya cocok buat kita Oke, gitu. Jadi oke, ada oke. orang yang kalau dia olahraganya tipikal yang kardio Ya, itu cepet. berat badannya turun. Tapi Oh, ada orang yang harus ekstra gitu ya. bukan kardio tapi dia harus yang angkat beban Oke, ya gitu. weightlifting gitu ya. Betul, Oh kayak ya, gitu. Jadi dari pemeriksaan nutrigenomik itu nanti dijabarkan olahraga apa sih yang kira-kira wah cocok buat kita, hebat, keren banget seperti nutrigenomics itu. ya. Oke, baik. Wah, seperti itu ya, dear parents, dear participants. Wah, penjelasannya sudah kompleks banget ya. Oke, jadi nggak sabar nih mau lihat pertanyaan-pertanyaan pesertanya. Oke, baik kita tiba di Q&A, kita tanya jawab ya. Oke, mau diingatkan lagi ya,
bagi parents, participants yang ingin bertanya, langsung aja tanya, ketik di Zoom chat ya, di Zoom chat. Ya, dengan tadi pokoknya nama, nomor telepon, terus juga ID Instagram sama pertanyaannya. Nanti ada 3 hadiah, 3 giveaway untuk penanya terbaik. Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan, dokter. Nah, oke, pertanyaannya adalah saya ini intro dulu ya ibaratnya ya. Saya memberikan makanan yang menurut saya sudah baik ya, sudah baik. Hampir setiap hari ada menu yang baik ya, seperti jus buah tanpa gula, terus juga sayur, nasi merah, terus juga lauk seperti ikan, daging, dan juga terus juga ada buah, terus juga saya kasih vitamin juga untuk daya tahan tubuh anak saya, dan juga saya pastikan semua makanan tersebut boleh lah ibaratnya dimakan sama anak saya ibaratnya ya. Terus dulu juga anak-anak saya jarang sekali kena batuk pilek. Batuk pilek ya. Kalau sekarang sebetulnya nutrisinya sudah bagus dan vitaminnya juga sudah bagus. Tapi kenapa ya? Nggak sekuat 2 tahun terakhir. Nah, sekarang kadang pilek walaupun ya pileknya nggak lama gitu ya. Terus juga cepat sembuhnya gitu. Karena biasanya kalau batuk pilek saya tingkatkan nutrisi dan vitaminnya. Nah, terus pertanyaannya saya adalah apakah dosis vitamin untuk daya tubuh sekarang ini dikurangi pabrik atau bagaimana? Terus seperti apa sih? Kenapa ya? Ibaratnya perbedaan eh, kesehatan tubuh anak sepertinya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Oke, aku coba jawab ya. Itu dari Jadi ibu siapa mungkin? kalau boleh saya rangkum ini dari ya, salah satu orang tua. Oke. Kan si ibu ini membandingkan dengan dibandingkan 2 tahun terakhir kan. Iya. Mengingat dan menimbang kita pada masa 2 tahun terakhir ini kan memang pandemi. Anak-anak otomatis belajar banyakan online. Ya gitu kan. Oke. Jadi bisa saja karena kontak dengan orang banyaknya kontak dengan banyak orang juga nggak terlalu banyak gitu. Beda dengan kalau misalnya kita berada kontak dengan orang banyak belajar di satu ruangan kan pasti nggak mungkin semua orang pasti Iya. yang masuk itu sehat kan kayak gitu kan ya Iya, gitu. bener sih. Jadi faktor penular infeksi itu bisa saja dari mana saja, itu satu. Yang kedua daya tahan tubuhnya jadi seolah-olah mungkin sebenarnya sama-sama saja, cuman karena kebetulan banyak kontak jadi lebih gampang terinfeksi. Kemudian ada lagi faktor misalnya dengan bersekolah otomatis aktivitas dia kan lebih banyak kan. Sedangkan dia makan Iya. the same food. Hmm. Ya kan, tidak ada penambahan misalnya, itu kan juga bisa. Berarti kan ada penurunan. Kalau sudah ada penurunan, otomatis infeksi juga bisa saja mungkin lebih mudah terjadi. Kemudian ada lagi faktor-faktor lain seperti perubahan cuaca. Seperti kita lihat kan sekarang kan nanti panas, nanti hujan, Iya, seperti nggak itu tentu. juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh kita sih sebenarnya kayak gitu sih. Iya, iya. Oke, lanjutnya dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Firda Wafa Askia. Oke, apakah anak yang terlahir BBLR dan prematur merupakan pertanda terjadi stunting? Nah, terus bagaimana cara efektif untuk mengejar kecukupan nutrisi dan gizi dengan anak tersebut? Lalu bagaimana cara memanfaatkan nutrigenomicsnya? Oke, saya coba jawab yang anak-anak dengan lahir yang dengan BBLR ini sebenarnya kan penyebabnya juga banyak ya. Jadi misalnya bisa saja pada saat hamil ibunya yang asupan gizinya yang kurang baik sehingga anak lahir dengan ukuran yang lebih kecil, berat badannya rendah. Atau kemungkinannya lagi bisa saja ada kondisi tertentu di mana si ibu misalnya aliran darah yang ke si janinnya ini tidak sebaik orang normal lainnya sehingga asupan gizi ke si anak juga berkurang kan. Iya. Jadinya anaknya lahirnya kecil. Sebenarnya tidak jadi masalah kalau anak lahir di bawah berat badan karena akan bisa dikejar pada saat dia di luar. Caranya dengan apa? Tetap sarannya adalah untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun pasti satu ASI eksklusif. Sebisa mungkin ASI ini diberikan sampai dengan si anak berusia 2 tahun. 2 tahun. Memulai makanan tidak perlu buru-buru sebelum 6 bulan. Waduh, anak gue kecil banget nih anaknya. Aku tambahin aja deh kasih pisang. Enggak, no. Tetap ASI.
ASI. full ASI Full ASI. gitu. Jadi memang untuk mendukung si full ASI ini juga kita harus maintain juga nih diri Iya. kita sendiri. Jadi kita harus positive thinking ya kalau kita bisa memberikan ASI kepada anak kita. Terus juga terjadwal gitu ya Betul. minum ASI-nya. Kemudian si ibu juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti itu. Oke. Gitu. Kalau pada anak yang lebih besar mungkin kalau misalnya anak itu sudah terdiagnosa stunting nih, anaknya nggak tumbuh-tumbuh, kan stunting tuh artinya anaknya dari bulan ini ke bulan ini panjang beratnya begitu aja, berarti kan nggak ada perubahan iya. atau malah cenderung turun. Nah, Iya, itu baru nanti kita pikirkan misalnya dia sudah mulai empasi, berarti udah ada makanan tambahan kan, di situ kita kejar. Oh gitu, Gitu. langsung Nggak perlu yang banyak sebenarnya ya, tapi yang konsisten intinya aja. betul. Porsinya harus cukup buat kebutuhan energi si anak tersebut gitu. Dan juga ibaratnya rutin lah ya, jangan cuma sehari habis itu enggak lagi enggak. Kan kadang-kadang begitu ya. Wah, hari ini makanannya enak nih, mau makanan sehat. Ntar besokannya yang gorengan lagi, yang minyakan lagi, kacang aja. Ya, aduh. Berarti Intinya ibarat sih harus rutin. makanan tetap bervariasi ya. Entah itu anak-anak atau dewasa, tetap anjurannya adalah selalu makan makanan bervariasi. Tujuannya adalah tidak jenuh. Apalagi anak-anak kan tahu sendiri kalau makanannya misalnya hari ini soto, besok soto. Kebayang dong, pasti dia ini lagi gitu ya. Kayak gitu. Oke. Terus ada lagi nih dok nih dari Angel ya. Nah, sore dokter, apakah benar kalau anak yang kelebihan gizi berpotensi lebih hyperaktif? Oke. Dan apakah bagi anak yang agak gemuk itu berarti over gizinya? Nah, terus bagaimana cara membuat anak tersebut menjadi lebih ideal beratnya, badannya tanpa kekurangan gizi? Makasih. Oke. Apakah anak gemuk overaktif? Maksudnya hyperaktif. Gitu. Hiperaktif. Malah sebaliknya ya, sebenarnya anak-anak yang gemuk itu justru dia kan nggak banyak bergerak karena dia malas bawa badannya dia sendiri ya nggak sih? Jadi umumnya malah justru sebenarnya anak itu mungkin ya itu geraknya justru malah kurang. Itu sebabnya makanan yang dia asup itu tidak keluar. Jadi disimpan jadi dalam bentuk lemak. Seperti itu. Kalaupun misalnya dia anak ini aktif, nggak bisa diem, tapi tetap aja gemuk, mungkin asupannya yang berlebih. Jadi misalnya dia makan banyak susu misalnya, atau banyak makan manis-manis. Oh bisa seperti ya itu. manis nih ya. Manis kan memicu obesitas. Ya kan, karena gula yang dimakan manis-manis itu kan otomatis gula. Gula itu kan sebenarnya dirubah jadi sumber energi kita kan. Dikala tidak dipakai, otomatis disimpan dalam bentuk lemak. Jadi deh anaknya montok. Nah, gitu. Apakah gemuk itu melambangkan over gizinya atau seperti apa dok? Biasanya kita menentukan apakah dia overweight, obes itu kan biasa berdasarkan IMT. Kemudian untuk anak-anak sendiri sebenarnya ada pengukuran khusus. Nah, di kita ini kan memang tidak lazim untuk melakukan mengisi yang kartu yang ada grafiknya itu ya. Nah, kalau tetap sarannya adalah untuk melakukan pemeriksaan itu ke dokter anak atau ke dokter spesialis gizi anak untuk menentukan apakah anak kita overweight, obes, seperti itu. Nah, kalau udah overweight gitu, ibaratnya kita bilang lah sama anak olahraga, terus juga stop gitu ya. Jangan berlebihan terus gitu ya. Oh gitu ya, kadang memang tanpa pengawasan orang tua, anak ya makan aja terus ya kan, yang penting enak. Disediain sama orang tuanya camilannya banyak di rumah. Jadi dari misalnya yang manis-manis tuh biskuit ya kan, jelly, apalagi susu kemasan. Kalau boleh itu orang tua tuh harusnya membaca sih sebenarnya kemasan itu. Ini kadar gulanya berapa sih di kemasan ya kan? Jangan cuma baca oh ya 12, misalnya ada nih bacaannya 12 gram gitu. Cuman itu dalam berapa keping? Sedangkan anak kadang-kadang makan Oreo aja 1 biji bisa habis ya. Iya. Nah, gitu itu sih. sebetulnya kalau informasi-informasi seperti itu kan kita nggak tahu apakah per pack, maksudnya dalam satu bungkus itu atau per piece. Nah, itu ibaratnya kalau buat mengetahui gimana, misalnya ini biskuit nih ada 5 keping, terus belakangnya ada tulisannya misalnya 15 gram. Apakah 15
kali 5 jadi 75 gram itu satu bungkus atau satu keping kayak gimana Oh, dok? dia biasanya ada tulisannya sih, Per gitu Mister ya? Billy, jadi misalnya Oke. untuk per 5 keping dia mengandung sekian gitu, Oke, oke, seperti oke. itu. Oke, kemudian ada lagi nih dari Jessica, dari Mama Jessica. Oke, dok, anak saya usia 4 tahun 10 bulan. Nah, ini dia di sekolah ibaratnya paling kecil ya di kelasnya ya. Mhm. Saya pernah ke dokter gizi. Disuruh kejar dengan jadwal makanan yang diberikan dokter gizi tersebut. Kemudian tetap saja sama naik berat badannya dan TB-nya sangat lambat. Nah, aktivitas fisik aktif sekali, masih aktif sekali. Nah, fokus juga termasuk oke, fokusnya masih oke-oke aja gitu ya. Cuma secara fisik yang tertinggal. Apakah itu termasuk stunting? Dan apabila iya, seperti apa penanggulangan? Oke, penilaian stunting itu sebenarnya ya, tidak melulu masalah tinggi badan sih ya kan, Mm-mm. tinggi badan, berat badan, Hmm. kemudian bagaimana si anak beradaptasi juga dengan lingkungan sekitar Hmm. gitu ya. Ada secara maksudnya, ada yang memang nih anak ini secara genetik kalau bapak mamanya kecil, jadi ya Hmm. ya begitu, kecil gitu, yang penting anaknya masih aktif, kemudian berat badannya bertambah dengan wajar gitu. Maksudnya apakah anak ini sama sekali tidak ada penambahan berat tinggi badan atau Hmm. tidak? Atau dia memang tampak kecil? Soalnya kan anak tetap aja maksudnya anak itu sebenarnya tetap tumbuh, cuman kalau dibandingkan sama teman-teman yang besar ya dia kecil aja terus. Kayak Hmm. gitu. Jadi yang kita perhatikan kita lihat anak kita sendiri, nggak usah lihat anak-anak yang lain. Nah ya Gitu. kadang-kadang itu kita bisa bedain Iya. ya kan. Jadi Oh dia tinggi anak-anak kita banget, sendiri, gemuk kayak kita iya, anaknya. wah dibandingin sama si A, nggak si A, kita kejar anak kita, nggak akan bisa ngejar-ngejar terus ke dia. Iya, Tapi yang iya. penting anak kita tingginya bertambah, berat badannya bertambah, ya Oh kan? iya benar-benar. Tidak gampang sakit, anak aktif ya sudah. Kalau menurut aku sih itu Ya, yang penting kita tidak boleh membanding-bandingkan ya dok ya. ojo Kadang kita banding-banding ke. ibaratnya ya orang tua memang secara umum ya secara tidak sadar juga langsung, oh kamu makannya banyak kali ya. Oh ini jarang olahraga kali jadinya. Wah gitu. Oke baik dear parents, kita tidak boleh membanding-bandingkan. Biarlah anak kita tumbuh seperti apa yang Tuhan jadikan. Gitu ya dokter ya. Oke, kemudian ada lagi dari Marcus nih. Oke, bisa dipastikan semua orang tua yang melek medsos atau tahu case viral ya beberapa bulan lalu terkait pelecehan sebutan gizi buruk pada anak itu anak tersebut ya tidak perlu disebutkan. Nah, ini saya sangat yakin dia sudah memberikan yang terbaik pada anaknya. Pasti secara biaya bisa diberikan beli apapun ya untuk anaknya tidak kekurangan gizi. Nah, pahitnya adalah anak tersebut menghadapi penilaian orang luar pada anaknya gitu ya. Anak tersebut jadi ibaratnya seperti dibully gitu. Nah, terus anak tersebut kena nih mental syndrome. Waduh, bahaya ya. Yaitu dari bully tersebut. Nah, bagaimana cara memberitahu orang luar bahwa anak kita itu secara gizi sudah memenuhi kualifikasi sebelum terjadi cemoohan? Ya, maksudnya diledek gitu ya, ibaratnya. Apalagi antara anak dengan anak, proses interaksi sosialisasi mereka sangat dipengaruhi. Nah, mohon pencerahannya, Dok. Oke, kalau ini sih lebih ke arah sosial ya, psikologis gitu Hmm. ya. Kalau dari aku sendiri mungkin yang anaknya kita ini yang ditelepon kamu kita harus memberikan apa influence yang Baik baik ya. buat si anak gitu. Oh, Kan tidak selalu orang maksudnya kita bisa memberikan ke si anak kan tidak selalu kalau yang eh, temen yang katakan itu selalu benar benar gitu kan. ya. Kalau kamu kan kita bisa kasih bukti anak nih kamu buktinya berat badannya naik, terus tingginya naik. Kalau Hmm, walaupun kamu dibandingkan sama teman-teman kamu, kamu lebih kecil ya nggak apa-apa gitu iya. kan. Dulu misalnya boleh boleh mungkin boleh ditambahkan misalnya dulu mama juga kayak gitu kok gitu kan. Iya. Toh buktinya sekarang nih mama gede banget gitu misalnya Iya. nggak gitu. Tapi maksudnya selama anak itu ya kita sebagai parent sendiri tanpa memojokkan Iya. yang lain ya kalau aku lebih ke kita bagaimana kita membangkitkan sendiri anak Iya. kita sendiri sih lebih ke Menanamkan hal-hal yang baik ya, ya jangan mudah walaupun memang kalau terpengaruhi gitu. memang sudah anak ini benar-benar terganggu memang tidak ada salahnya membutuhkan bantuan psikolog sih menurut Ya, aku karena memang gitu. saya sebagai teacher juga ada anak yang datang saya misalnya, misal
aku masih kecil. Teman-temanku udah tinggi-tinggi semua, tapi aku nggak apa-apa, santai aja. Dia bilang gitu. Nah itu mungkin parents perlu diperhatikan seperti itu. Jadi ibaratnya kita tidak membandingkan dan juga kita memberitahu kepada anak-anak kita bahwa tidak semua perkembangan anak-anak itu sama semua. Jadi ibaratnya nggak boleh malu, nggak boleh minder gitu. Kita pokoknya menanamkan hal-hal yang baik. Itu kuncinya. Karena kalau kita tidak memotivasi, anak tersebut merasa down nanti. Ah kamu udah kelas segini masih segini, nggak boleh begitu. Nah kita ajarkan hal yang baik. Seperti itu. Terus ada lagi nih dok, dari Christina, Mama Christina. Nah, dok, apakah masih perlu minum susu atau vitamin tambahan untuk anak? Walaupun kita merasa anak sudah cukup mendapat nutrisi dan makanan. Nah, ibaratnya apakah kita perlu menambahkan porsi susu ataupun vitamin atau apa seperti itu untuk anak-anak yang kekurangan atau misalnya kurang perkembangannya? Oke, kalau basicnya balik lagi ya, maksudnya kalau zaman dulu mungkin kita ada istilah 4 sehat 5 sempurna, Nah, benar nggak, itu Mister cakep Billy? banget tuh ya. Ya kan? Oke, kita Kalau dengar. sekarang mungkin lebih ke arah isi piringku, lebih ke arah Oh, itu. isi piringku. Gitu. Jadi kalau isi Oke. piringku itu dia boleh tolong dikasih gambar yang piring. Isi piring. Nah, berarti ketentuannya ini Nah, tidak boleh seperti terpaku ini. berarti. Nah, oke, baik. Betul. Seperti ini ya. Jadi ini adalah saran untuk memenuhi kecukupan gizi Mm-mm. pada anak ya. Porsi ya. Satu, kalau kita lihat piring kan satu piring bulat itu ya, Mm-mm. kita bagi dua. Kemudian Oke. yang sebelah kiri itu 2/3-nya kita isi dengan karbohidrat. Boleh Karbohidrat. nasi, boleh roti, boleh bakmi, Ya, spaghetti karbo-karbo lah ya gitu itunya. ya. Kemudian sepertiganya lagi kita isi dengan protein. Protein. Kemudian yang sisi yang sebelah kanan Mm-mm. itu 2/3-nya adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Tujuannya apa? Di sayur-sayuran juga ada vitamin, ada mineral. Kemudian yang sepertiganya lagi kita isi dengan buah-buahan gitu. Buah-buahan juga tidak boleh terlalu banyak karena mengingat dan menimbang di buah juga mengandung gula, fruktosa gitu. Nah, kadang-kadang soalnya kalau kayak piring itu kan bulat. Kadang itu gorengannya setengahnya. Nah, itu bahaya. Sambelnya sebelah kiri, ya kan? Habis itu apa? Es teh. Waduh, kacau banget. Tapi itu kita. Oke. Nah, itu harus dibenerin ya. Jangan ibaratnya kita makan banyak, kita tahu kita hobi makan tapi kita harus manage ya kan? Ya. Apalagi buat anak. Jadi jangan kita bebas. Kamu makan apa? Oh, ini. Biar yang penting kamu diem. Yang penting kamu diem. Oh, itu nggak boleh ya, Dok ya. Itu Sama pantangan mungkin banget. ini Mr. Billy. Jadi sometimes tuh ya kita ngelihatnya, oh saya udah kasih protein. Misalnya saya udah kasih daging gitu, tapi dagingnya cuma segini nih misalnya ya. Oh, Padahal kita oke. harus mengingat dan menimbang. Kalau misalnya nih ya 100 gram daging dada ayam itu belum tentu mengandung protein pasti 100 gram gitu. Jadi seolah-olah kita ngerasa itu cukup, tapi ternyata bisa saja itu kurang Oke. gitu. Seperti sayur-sayuran, kebutuhan sayuran kita satu hari itu 300 gram. 300 gram. Padahal kalau kita makan rasanya udah banyak, tapi tidak berarti 300 gram itu sayuran yang kita cari kan misalnya fiber nih ya. Yang kita cari fibernya, tapi pada 300 gram sayur itu belum tentu fibernya 300. Oh gitu. Kayak gitu. Nah, buat mengetahui gram-gram makanan itu gimana sih, Dok? Memang agak ribet kalau misalnya mau menentukan, oh ini harus makannya ditimbang-timbang gitu, itu repot. Tapi minimal sebisa mungkin setiap kali makan kita punya 1 mangkok isi sayur-sayuran. Oh gitu. Si anak boleh makan seperti itu. Jadi ibaratnya nggak perlu nimbang-nimbang, mau makan timbang dulu gitu, nggak perlu lah ya. Iya. Yang penting nggak berlebihan aja kali ya, Dok ya. Terus juga ya itu permasalahannya kadang-kadang kita makan berlebihan gitu. Kita memang perut nggak bisa nolak ibaratnya ya, kalau masih masuk ya terus masuk ya kan. Nah, itu bahayanya kalau kita nggak jaga makan, jaga minum. Oke, terus ada lagi dari Najla Aizrin. Oke, izin bertanya, Dok. Nah, bagaimana caranya menciptakan makanan yang rendah lemak? Wah, keren nih. Dan kalori ya, rendah lemak dan juga rendah kalori bagi anak ya, tetapi tetap memenuhi kecukupan gizi. Nah, menarik atau eye catching, enak di lidah dan juga ini mengingat seringkali dikaitkan makanan sehat
adalah makanan yang hambar dan tanpa bumbu? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Oke, untuk anak-anak ya, menurut saya itu kalau kita menyediakan makanan untuk anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan gizinya, kita harus memenuhi kebutuhan kalori hariannya dia. Jadi nggak usah dikurang-kurangin, gitu. Tapi nggak over juga, kayak gitu. Nah, sumber kalori kita ini dari mana sih? Satu, karbohidrat yang kita makan. Kedua, protein. Dari protein itu juga menghasilkan kalori. Kemudian satu lagi dari lemak. Tapi memang sarannya adalah lemak yang baik, gitu. Jadi untuk lemak yang baik ini apa aja? Ya misalnya kita pemilihannya kalau untuk anak-anak menurut aku nggak terlalu banyak masalah ya. Misalnya mau daging paha kayak mau daging dada kayak, kecuali kita yang dewasa yang pengen slim, yang pengen diet ya mungkin ya itu kita akan memilih yang lemaknya sedikit. Ya kayak bagian-bagian daging yang harus Ya, dipilih. ya. Yang setidak-tidaknya kalau mau yang sehat ya yang nggak yang sampai misalnya bikin sop gitu, sopnya kuahnya minyaknya banyak banget kayak gitu, nggak kayak gitulah. Gitu ya. Terus sarannya adalah mengurangi penggunaan goreng-gorengan, yang makan makanan goreng-gorengan yang terlalu banyak misalnya, karena kan otomatis makanan itu di deep fried aja itu dia udah meningkatkan kalorinya kan ya. Iya, betul, Dan benar. si lemaknya sendiri juga, semua minyak begitu dipanaskan dia ikatannya jadi jelek dan tidak bagus buat kesehatan gitu. Karena memang betul sih dok, waktu itu saya punya ibarat teman ya masak kerupuk ya gitu ya, masak kerupuk banyak, terus setelah masak minyaknya hilang. Lah kemana itu minyaknya? Ya itu di kerupuk tadi. Nah berarti kerupuk tersebut banyak minyaknya gitu. Berarti ibaratnya jauhilah makanan-makanan yang berpotensi ibaratnya membuat metabolisme kita menurun, membuat kita ibaratnya gampang terkena penyakit seperti itu dok ya. Iya. Oke, terus ada lagi dok dari Mama Christine. Selamat sore Dokter Dewi. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu kalau anak yang tidak suka makan sayur dan buah apa itu yang menjadi anak yang kurang gizi. Nah, terus bagaimana solusi hingga anak mau dan suka makan sayur dan buah? Nah, ini PR juga sih bagi orang tua ya. Bagaimana membuat anak suka makan sayur dan buah? Gimana tuh? Oke, memang PR ya, misalnya untuk anak-anak yang sama sekali tidak doyan sayur dan buah. Ini bisa saja karena proses waktu pada saat pemberian empasi yang pertama. Sometimes kita pilih yang praktis misalnya. Jadi memang anak itu tidak terbiasa untuk mendapatkan makanan sayur dan buah. Itu satu. Yang kedua adalah kebiasaan makan bersama sih menurut aku. Anak itu akan selalu melihat gimana orang tuanya makan, bener gak? Oh iya sih, akan ngikutin. Iya kan? Jadi kalau orang tuanya sendiri kagak doyan sayur, terus anaknya disuruh makan sayur. Iya, nggak akan. Nggak akan ada dalam pikirannya, mama juga enggak gitu kan. Kayak apalagi gitu sih. yang orang tua masak di rumah bukan sayur. Ya udah gak bakalan mungkin anak makan sayur. Gitu ya. Jadi memang kebiasaan makan sayur ini harus ini sih, memang harus dibiasakan sejak dini. Dibilang, oh ya kan kadang-kadang kan kayak sayur itu sehat loh, nanti bikin kamu jadi lebih tinggi, ya, gitu, kamu jadi pintar, penanaman jadi sugesti gitu ya dokter. Betul, ya. iya. Gitu. Kayak gitu. Kadang-kadang emang anak bilang sih ibaratnya enggak pahit, enakan apa risol gitu. Ya berarti kita harus kasih tahu bahwa ya risol enak, cuman sayur ini sehat loh. Ya, jadi kamu mau sehat atau cari enaknya? Kadang memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak ya dok ya makanan yang sehat itu mungkin yang kurang garamnya lah, kurang santannya lah, kurang manisannya lah gitu kan. Ya kita memang seperti itu. Karena memang makanan sehat itu cenderung tidak mendapatkan bumbu-bumbu yang terlalu, ya kita tahu lah ya ibaratnya kalau makanan yang ibaratnya kurang sehat itu wah bener-bener bumbunya nggak Kalau karuan. aku lebih ke gini Mister Billy. Jadi kalau misalnya makanan yang sehat itu tidak berarti kurang bumbu. Oh gitu ya. Di Indonesia ini kaya akan bumbu sebenarnya ya. Jadi misalnya ada ada bawang, ya kan itu kan penambah rasa nikmat sebenarnya ya kan. Terus ada apa lagi? Ada lada, ada kunyit seperti itu. Itu juga salah satu yang menambah rasa sih sebenarnya. Jadi mungkin memang lebih ke tidak yang tinggi, yang garamnya banyak gitu, itu tidak gitu. Atau yang tidak terlalu manis misalnya seperti itu. Hanya lebih ke arah manis dan
penggunaan garam sih kalau buat aku Iya. sih. Cuman kalau misalnya untuk rasa, kita sebenarnya bisa pinter-pinternya mengakali loh ya. Iya. Misalnya kita mau bikin makanan sehat nih, misalnya pakai apa? Pakai sushi, misalnya bikin Hmm. sushi. Hmm. Sushi kan bisa dimasukin telur, bisa Iya. dimasukin wortel, kayak Iya. gitu ya. Risol itu juga not bad ya Oh. menurut aku, asal makannya nggak 10 ya mungkin ya. 10 Karena mah. karena kan Iya. di dalamnya juga bisa kita Iya. tambahin potongan si Wortel. Iya. kentang gitu. Oh. Jadi ya itu enggak. Tergantung apa Mm-mm. namanya seberapa banyak kita juga makannya. Iya, Seperti itu. Nah, terus ada lagi nih, Dok. Silakan diganti. iya. Terus ada dari Mama Miss Rina ya. Hmm. Selamat sore, saya mau tanya, anak saya badannya memang tidak terlalu gemuk, cenderung biasa sih badannya. Padahal anak saya suka sekali makan dan saya beri dengan makanan yang bergizi. Itu menurut saya ya. Hmm. Tuh. Nah, itu setiap hari ketemu orang dibilang kurus. Nah, harus dibawa ke dokter gizi. Bagaimana cara menghilangkan stereotip seperti itu? Dan apa yang harus saya lakukan? Dan dokter sudah bilang ini karena keturunan orang tua, itu gen. Dan adakah hubungan antara makanan yang berat badan, ibaratnya makanan dengan hubungan antara berat badan dan juga makanannya. Nah, mengingat anak tersebut aktivitas-aktivitas yang tidak bisa diam juga, jadi aktif itu, mohon sarannya. Jadi ibaratnya anak tersebut sebetulnya tidak gemuk ya, cenderung biasa sih badannya gitu. Nah, dia tetap suka sekali makan. Nah, pertanyaannya itu adalah saran untuk anak-anak sebaiknya seperti apa? Basically kan sebenarnya ini kalau kalau denger itu kan berarti kayaknya sebenarnya anaknya nggak ada masalah gitu Iya, kan. Ini kan masalah omongan ya. iya benar ya Gitu. omongannya. Jadi ya selama satu kita lihat anak kita asupannya sudah cukup, kemudian dia aktif ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia sehat, nggak gampang sakit. Ciri-ciri anak dengan kekurangan gizi nggak sehat ya pasti gampang sakit, bentar-bentar sakit, Iya. bentar-bentar sakit, kayak gitu. Oke, baik. Makin banyak nih, tapi ya nggak apa-apa. Biar kita kupas lebih dalamnya supaya partisipan tahu banget gitu ya. Ini dari Mama Dewi. Hai Dok dan Mr. Billy. Jadi, apakah dengan pemeriksaan nutrigenomik itu bisa diketahui kecenderungan kita rentan terhadap penyakit-penyakit tertentu? Nah, seperti lebih mudah diabetes, kolesterol tinggi dan lain. Nah, jadi ini ibaratnya apa yang didapatkan dari pengetesan nutrigenomik. Oke, kalau yang pengetesan nutrigenomik itu, jadi kita ini selain kalau ke arah penyakit mungkin lebih ke arah ini ya. Jadi misalnya dia dengan pola makan yang protein lemaknya tinggi, itu dia lebih secara genetik tubuhnya dia itu mengikat lemak lebih gampang menyimpan Iya. lemak dibanding bakar lemak kayak gitu. Mm-mm. Itu ada di nutrigenomik Mm-mm. gitu. Tapi kalau tujuannya untuk apakah kemungkinan kita terjadi misalnya hipertensi, Kolesterol, diabetes. ya gitu, itu ada sendiri sebenarnya. Tapi di nutrigenomik ini sebenarnya sudah cukup oke sih kalau menurut aku. Jadi dengan pola makan yang seperti apa, apakah kita bisa ke arah obesitas dengan pola makan yang ini, apakah bisa mengurangi resiko kita seperti itu sih sebenarnya. Oh, gitu. Kalau ini lebih ke anjuran. Jadi misalnya intake nanti kayak misalnya untuk natrium ya. Jadi bila kita mengkonsumsi natrium di atas sekian gram, itu mempunyai resiko untuk terjadinya hipertensi secara genetik. Itu bisa Oh, dijelaskan di pemeriksaan nutrigenomik. oke. Jadi ini benar-benar pemeriksaan yang banyak banget menurut aku Wah, sih keren banget ya. manfaatnya. Iya, keren banget deh pokoknya. Pengen jadi. Oke, baik. Wah, udah banyak banget pertanyaan padahal ini banyak banget ya karena kita terbatas waktu. Baik, saya ingin umumkan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik ya. Ini adalah penanya yang terbaik. Oke, baik. Oke, mohon dengarkan ini ya. Oke, baik. Giveaway yang pertama kita akan berikan kepada Firda Wafa. Tepuk tangan. Oke, baik. Yang kedua itu Angel. Oke, tepuk tangan. Yang ketiga Christian. Oke, baik. Itu penanya terbaik yang kita berikan kepada orang-orang parents ya. Oke, kita tiba di closing statement. Nah, oke.
Wah, nggak terasa ya dok ya, sudah 1 jam kita ngomong. Udah ngobrol-ngobrol biasa. Oke, baik. Terima kasih sekali Dokter Dewi yang sudah meluangkan waktunya untuk kita sharing banyak banget ya, parents ya, untuk mengenai kecukupan gizi, terus juga untuk nutrigenomics. Ini abis ini saya pengen ke tempat. Oke, baik. Oke, baik. Yang teman-teman di parents yang belum follow akun Instagram, ya kayak khususnya Stella Maris, boleh di follow ya, yaitu stellamaris.sch atau SCH dan juga stellamaris_BSD. Nah, untuk closing nih, dokter, boleh nggak apa ya suatu pernyataan lah kiranya yang baik buat parents semua di rumah. Oke, kalau saya mungkin lebih ke arah nasehat mungkin ya, apa saran untuk bagaimana menjaga kesehatan, menjaga kecukupan gizi anak-anak kita. Satu, ingat selalu kalau makanan anak-anak itu harus bervariatif. Yang kedua, yang penting itu kecukupan gizi untuk energinya harus cukup, kalorinya harus cukup. Kemudian hindari makanan yang mengandung banyak lemak jenuh. Kemudian makanan yang terlalu tinggi garam, makanan olahan misalnya. Kemudian makanan yang banyak mengandung gula, betul. Kemudian penting juga untuk disadari orang tua bahwa anak itu perlu bergerak, jadi dia juga harus olahraga gitu ya. Kecukupan gizi harus seimbang baik antara sayur, buah, protein, dan karbohidrat yang dimakan, seperti itu. Yang terakhir, kalau misalnya parents mungkin wah ada yang aduh aku tertarik nih sama pemeriksaan nutrigenomik, pengen tahu nih gitu kan ya, boleh, tidak ada salahnya dimanfaatkan juga untuk pemeriksaan nutrigenomik yang mumpung masih ada promo buy one get one, Wah, betul, sampai dengan akhir tahun. Akhir Gitu, tahun. Wah, yoi. Murah banget jadinya kan, gitu. Oke, tepuk tangan buat Dokter Dewi. Oke, baik, dear parents, pemirsa. Oke, tidak hanya sampai saat ini ya, Stema Talk ya. Nantikan podcast Stema Talk minggu depan ya, 23 September. Iya, minggu depan kurang lebih ya. Ya. Nanti topiknya menarik juga loh teman-teman, yaitu topiknya adalah tips alumni. Wah, ini temanya bagaimana cara go overseas ya. Bagaimana cara biar diterima di univ luar negeri. Oke, keren banget ini, khususnya mungkin bagi para apa ibaratnya anak-anak SMA ya. Anak-anak SMA ini keren banget topiknya. Oke, nanti akan didatangkan narasumber yang menarik dan tentunya yang sudah studi di luar negeri. Oke, Oke, nanti kalau informasinya belum jelas, boleh datang, boleh kunjungi di Instagram kita yaitu stellamaris.sch dan juga stellamaris_BSD. Oke, terima kasih. Saya Stella Maris, saya Mr. Billy. Dan saya Dr. Dewi. Kami undur diri. Terima kasih dan have a nice day. Bye-bye. Saya masuk ke SMA Stella Maris melalui jalur prestasi non-akademis, yaitu sepak bola tingkat nasional. Halo, nama saya Joel, saya dari kelas 10 IPS SMA Stella Maris BSD. Saya masuk ke SMA Stella Maris melalui jalur prestasi non-akademis, yaitu sepak bola tingkat nasional. Bagi kalian yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, tingkatkan terus prestasi kalian agar bisa seperti saya masuk ke Stella Maris BSD.
saya Christine, saya adalah orang tua dari Nia dari kelas K1B atau yang lebih kita kenal dengan TK kecil, dan dari Marvel dari kelas toddler atau yang lebih kita kenal dengan playgroup. Saya menyekolahkan kedua anak saya di Stella Maris Jambi ini karena sistem pembelajaran dan kurikulum yang diterapkan di Stella Maris Jambi ini sudah berbasis internasional. Salah satu contohnya, bahasa pengantar di sekolah ini dalam sistem pembelajarannya sudah bahasa Inggris. Selain itu, anak-anak di sini juga tidak hanya diajarkan teori secara umum. Anak-anak juga diajarkan apa itu kemandirian, disiplin, dan sopan santun. Guru-guru yang mengajar di sekolah ini pun sangat berkompetensi. Hal-hal yang bikin saya berkesan sama anak saya sekolah di Stella Maris ini adalah pada masa pandemi seperti ini, sekolah Stella Maris menawarkan pelajaran jarak jauh atau online, di mana yang bikin saya lebih berkesan materi-materi yang disiapkan oleh para guru pun sudah sangat baik. Dan cara pengajaran guru tersebut walaupun online sudah oke, walaupun memang terkadang anak bisa bosan, tetapi anak bisa menyerap pembelajaran itu dengan baik pula. Harapan saya terhadap anak saya selama bersekolah di sini, semoga anak saya itu tidak hanya baik secara akademis, tetapi anak saya juga baik dalam kemandirian, sopan santun maupun disiplin, dan juga sosialnya. Dan harapan saya terhadap Stella Maris adalah semoga Stella Maris memiliki jenjang yang lebih tinggi lagi, dan semoga Stella Maris selalu lebih maju dan terus berkembang. Terima kasih karena sudah memberikan anak saya yang terbaik selama bersekolah di Stella Maris Jambi ini.